Yang terhormat Bapak Azwar Hadi, SAG MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah kompetensi guru PAI, dan yang saya hormati juga kepada teman-temanku semua, Imawan dan Imawati seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Saya Fatmah Ashari selaku moderator, dan rekan saya yaitu Ada Ristiana dan Ronia. Sebelum pembacaan materi, lebih baiknya kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kami yaitu yang berjudul Tantangan Guru Profesional. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Imawati Ristiana. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu profesi keguruan. Pengertian profesi. Profesi adalah suatu hambatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Berdasarkan pernyataan itu, pekerjaan yang disebut profesi hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Tetapi hanya dapat dilakukan oleh orang yang dengan sengaja dipersiapkan untuk memangku jabatan itu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan dari prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara kelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru. 2. Tanggung jawab guru profesional. Guru sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab secara formal dan secara moral. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya sebagai pendidik terkandung dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Pengajar. B. Pembimbing. C. Administrator kelas. D. Pengembang kurikulum. E. Pengembang profesi dan membina hubungan dengan masyarakat. Keenam tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Sebagai pengajar, guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar. Dengan demikian, seorang guru sebagai pembimbing tidak hanya sebatas pada aktivitas remedial, pengajaran atau tes remedial, tetapi lebih memberikan pemahaman dan penyesuaian pribadi sosial, akademik, karir, dan sikap religiusitas peserta didiknya. Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya merupakan tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Darmo Diharjo mengemukakan 3 tugas pokok yang harus diemban oleh guru, yaitu A. Tugas profesional, yaitu tugas yang berkenaan dengan profesinya, yaitu mendidik, mengajar, melatih, dan mengelola ketertiban sekolah. B. Tugas manusiawi, yaitu tugas yang berkenaan dengan dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, guru dituntut untuk mewujudkan dirinya. Artinya, ia harus mampu merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. C. Tugas kemasyarakatan, yaitu tugas yang berkenaan dengan dirinya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Dalam hal ini, guru dituntut untuk dapat membimbing siswanya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas kemajuan bangsanya. Dengan demikian, guru berfungsi sebagai perancang masa depan dan pionir perkembangan masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Imawati Ristiana. Materi kedua yaitu akan dipaparkan oleh Imawati Ronia. Kepadanya kami persilakan.
B. Profesional guru dalam wacana pendidikan. Pengawasan dan supervisi di sekolah dapat berfungsi untuk pengembangan, motivasi dan kontrol apabila dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip pengawasan dan supervisi pendidikan. Melalui supervisi dapat diciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis dan terbuka antar guru dengan pengawas. Melalui cara ini, guru bisa dimotivasi untuk selalu meningkatkan kinerja dalam proses pembelajarannya, yaitu ada beberapa alternatif program pengembangan profesional guru. 1. Program peningkatan kualifikasi guru. 2. Program penyetaraan dan sertifikasi. 3. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. 4. Program supervisi pendidikan. 5. Program pemberdayaan MGMP. 6. Simposium guru. 7. Program tradisional lainnya. C. Profesional guru, antara harapan dan tantangan. Yang pertama, harapan. Guru adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka. Masyarakat mengharapkan orang yang menjadi guru adalah orang pilihan, orang yang betul-betul berkualitas dan mampu menampilkan dirinya sebagai pribadi yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tantangan guru dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Guru mempunyai peran yang sangat strategis meskipun guru itu bukan sebagai pengambil kebijakan utama di suatu institusi pendidikan, tetapi dia adalah orang yang lebih mengetahui dan merasakan berbagai persoalan pendidikan pada tingkat operasional paling bawah. Guru adalah pelaku pendidikan yang paling banyak dan paling dekat dengan peserta didik. Hal ini sangat penting karena beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan guru dengan segala karakteristiknya sangat berpengaruh terhadap prestasi, sikap, dan perilaku peserta didik. Studi yang dilakukan oleh Kai 1980 sebagaimana dikutip oleh Mulyana, menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa perbedaan kemampuan dalam mendidik antara seorang pendidik merupakan salah satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kompetensi akademik peserta didik. Demikian juga studi yang dilakukan oleh Heinemann dan Loxley, sebagaimana dikutip oleh Supriyadi, menghasilkan kesimpulan bahwa guru merupakan faktor yang paling berpengaruh 34% terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah sarana fisik 26%, manajemen 22%, dan waktu belajar 18%. Faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah sarana fisik 26%, manajemen 22%, dan waktu belajar 18%. Studi lain menyatakan bahwa kecakapan profesional pendidik mempunyai sumbangan yang sangat berarti terhadap munculnya perubahan di suatu lembaga pendidikan. Sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana, menyimpulkan bahwa kecakapan profesional seorang pendidik merupakan faktor yang menentukan terhadap lahirnya inovasi di lingkungan lembaga pendidikan. Karena itu, agar kajian mengenai tingkat profesionalisme pendidik perlu diberlakukan secara berkala sebagai kontrol terhadap konsistensi lembaga dalam meningkatkan mutu institusi dan mutu lulusan. Temuan-temuan tersebut di atas memberikan kejelasan bahwa guru mempunyai posisi yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di suatu institusi pendidikan maupun di suatu negara. Artinya, tanpa guru yang berkualitas, usaha meningkatkan kualitas pendidikan sulit dicapai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Imawati Rania. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu yang bagian D, tantangan profesionalisme guru. Nah, dalam pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ini menjadi penanda bahwa profesi guru ini tidak hanya sebatas pengabdian dengan jaminan kesejahteraan yang minim. Nah, dengan keberadaan undang-undang ini, guru adalah yang betul-betul profesional. Nah, dengan jaminan kesejahteraan yang memadai. Nah, maka dengan undang-undang ini terbentuklah makna profesionalisme guru yang dulunya itu tidak diminati.
dan sekarang menjadi profesi yang paling diminati di antara profesi lainnya. Nah, muncullah tantangan-tantangan profesionalisme guru. Yang pertama, kemunculan masalah kultural atau tradisi yang bertitik tolak dari permasalahan waktu. Nah, di sini lamanya kondisi guru berada dalam ketidaksejahteraan telah membentuk tradisi yang terinternalisasi dalam kehidupan guru sampai sekarang. Nah, tradisi itu lebih mengacu pada ranah akademisnya. Minimnya kesejahteraan guru ini menyebabkan konsentrasi guru terpecah menjadi beberapa sisi. Nah, di sisi yang lain, seorang guru ini harus selalu menambah kapasitas akademisnya. Kapasitas akademis pembelajaran dengan terus memperbarui dan berinovasi dengan media, metode pelajaran, dan kapasitas dirinya. Namun, di sisi lain juga, sebagai efek demonstrasi dari minimnya kesejahteraan seorang guru, dituntut memenuhi kesejahteraannya secara berbarengan. Nah, yang kedua, yaitu dalam praktiknya, seorang guru ini seringkali lebih banyak berjibaku. Apa itu berjibaku? Yaitu berkonsentrasi dengan usahanya dalam memenuhi kesejahteraan keluarga. Dan akhirnya, seiring dengan perjalanan waktu, sisi peningkatan kualitas akademis menjadi tersisihkan, dan hal ini terus berlangsung sampai sekarang. Nah, yang ketiga, muncullah permasalahan moral muncul hampir berbarengan dengan permasalahan kultural. Nah, permasalahan moral ini bisa disamakan dengan permasalahan watak dari guru itu sendiri. Nah, akar permasalahannya itu sama, muncul sebagai efek demonstrasi dari minimnya kesejahteraan seorang guru. Nah, minimnya kesejahteraan seorang guru ini secara tidak langsung telah menggiring guru-guru dalam ruang-ruang yang sempit pragmatisme yang terbayang oleh seorang guru ini ketika melaksanakan proses pendidikan adalah bagaimana seorang guru ini bisa dengan cepat menyelesaikan target studi yang telah dirancangnya. Nah, setelah itu, guru bisa langsung beralih profesi sejenak demi mendapatkan tambahan pendapatan karena kesejahteraannya ini sangat minim. Dan akhirnya pendidikan yang diselenggarakan melalui proses yang memadai itu terabaikan dan hasil akhirnya menjadi target utama dibandingkan dengan proses yang dilaksanakan. Inilah wujud nyata dari watak-watak pragmatisme sekaligus tantangan berat profesionalisme guru. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah tantangan secara struktural. Lebih mengacu pada kondisi atau struktural sosial dari seorang guru di luar proses pendidikan atau bisa dikatakan di lingkungan sosialnya sendiri. Nah, jika mengacu pada sumber masalah, hal ini berasal dari minimnya kesejahteraan yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, minimnya tingkat kesejahteraan secara materialistis dari seorang guru ini telah menyebabkan posisi sosial guru ini di masyarakat. Nah, posisi sosial guru yang menjadi terkesan lebih rendah daripada masyarakat yang berprofesi bukan guru. Nah, katakanlah itu tuh seperti seorang konsultan, manajer, pengacara, dan lain-lainnya. Nah, padahal seperti kita ketahui secara hakikatnya, profesi yang digeluti seorang adalah sama atau tidak saling menyubordinasi. Nah, jadi fungsi guru ini sebagai transformasi sosial kepada peserta didik memerlukan kepercayaan diri yang besar. Bukan tidak mungkin perasaan-perasaan rendah diri tersebut akan menularkan kepada peserta didiknya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi diri peserta didik. Nah, jadi dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan secara sederhana, maka akar permasalahan dari guru kontemporer adalah tingkat kesejahteraannya. Minimnya tingkat kesejahteraan guru menjadi permasalahan pokok. Nah, di luar kontroversi tentang undang-undang guru dan dosen tersebut, kita mendapatkan pembenaran dari undang-undang guru dan dosen tersebut, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai calon guru, dan mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, marilah kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrul minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.